Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapatkan ini kumparan kipas angin. Ini mati total ya. Kebetulan tadi pas bongkar saya tidak sempat merekam. Nah, ini akan kita coba cek bagian kabel-kabel inputnya. Yang warna biru ini adalah negatif ya. Yang untuk warna lainnya ini adalah speed 1, speed 2, dan speed 3. Langsung saja kita cek dari warna birunya. Ini tidak terhubung. Tidak terhubung ya. Untuk speed semua masih terhubung. Oke. Nah, ini untuk yang warna biru putus ya. Kita akan coba bongkar di dalam sini. Kita akan coba cek apa kerusakannya. Jadi simak terus videonya dari awal hingga akhir. Ya, ini langsung saja kita akan bongkar bagian kumparan. Ini saya menggunakan thinner ya, karena di bagian spool itu dari pabrikan biasanya dikasih vernis ya untuk merekatkan kumparannya. Ini langsung aja kita tuang ke dalam wadah. Ini saya menggunakan thinner B ya. Nah, ini sedikit saja karena saya mau membongkar satu bagian di bagian sambungan-sambungan terminalnya. Nah, ini kita rendam seperti ini. Kalau perlu kita goyang-goyangkan ya, supaya cat atau varnisnya ini bisa hancur. Nah, ini sudah sekitar 20 menit saya rendam. Saya goyang-goyangkan seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin lebih tahu ya teknik atau caranya untuk mempermudah supaya tidak lengket bagian kumparan ini, atau pakai thinner atau pakai apa, silahkan kasih masukan ya atau komentarnya. Kalau selama ini saya menggunakan thinner seperti ini prosesnya lumayan lama karena bagian vernis atau pelapisnya ini, cat pelapisnya ini sudah kering ya, udah kering bertahun-tahun, dan ini hasilnya seperti ini bagian yang tidak terkena thinner, dan ini bagian yang terkena thinner ya, udah agak lembek, udah lumayan. Ini akan coba kita bongkar, dan di sini bagian yang tidak terkena thinner masih warnanya lebih gelap ya. Ini yang sudah terkena thinner agak terang ya warnanya, karena bagian lapisan vernisnya udah hancur ya, udah leleh ya. Ini juga udah agak lembek. Kita akan coba bongkar, kita tiriskan dulu. Untuk teman-teman yang baru gabung, silahkan subscribe, like jika video ini bermanfaat ya, serta komentarnya kalau ada masukan, pertanyaan silahkan. Nah, ini saya akan mencoba melepas ikatannya ini ya. Tidak saya gunting, saya coba lepas. Nah, untuk membuktikan vernisnya ini udah agak lunak ya, tapi juga masih lumayan keras, jadi tetap berhati-hati supaya bagian lapisan emailnya kawat ini tidak lecet ya, tidak terkelupas ya.
sudah agak lembek ya, tapi mungkin kalau direndam lebih lama akan lebih baik. Nah ini bisa ya, kita tarik bisa, sudah tidak lengket juga, tapi tetap hati-hati ya teman. Jadi kipas anginnya ini mati total. Ini kemungkinan sikring suhunya ini putus. Jadi kita akan coba ganti, kita cek dulu, kalau putus kita ganti sikring suhunya ya. Jadi kalau teman-teman punya kipas angin dan itu mati total, speed 1, speed 2, speed 3 nya tidak nyala, dan kabel colokannya itu tidak putus ya, nah kemungkinan di sikring suhunya ini yang putus. Ini penyebabnya macam-macam ya. Yang pertama mungkin bagian poros itu kurang oli ya, jadi putaran berat. Nah ini langsung saja saya gunting karena untuk mempercepat proses ya. Nah ini saya gunting, tetap hati-hati jangan sampai terkena sepulnya atau kawatnya ini yang tergunting, nanti malah tambah repot kita untuk menyambungnya. Walaupun bisa disambung tapi tetap kita lebih baik berhati-hati ya. Nah ini saya gunting saja. Tadi saya tarik ini untuk membuktikan ya kalau pakai thinner ini bisa melunakkan lapisan dari varnisnya ini ya, pelapis dari pabrik ini ya. Cuman tadi saya merendamnya nggak terlalu lama, cuman sekitar 20 menit, jadi mungkin kurang maksimal. Kalau ada masukan untuk cairan atau untuk mempermudahnya, silahkan masuk di komentar ya, tulis di kolom komentar. Nah ini langsung saya gunting saja untuk lebih cepat prosesnya ya. Kalaupun tidak direndam pakai cairan thinner, ini mungkin tetap bisa, hanya saja lebih berhati-hati karena bagian isolasi terminalnya ini juga akan lengket ya, lengket satu sama lainnya. Nah ini akan kita coba bongkar bagian isolasinya ini ya. Nah ini akan lengket seperti ini ya. Jadi kalau tanpa menggunakan thinner ini tetap bisa dibongkar, digunting masih tetap bisa, tapi di bagian ini akan lebih sulit ya, karena ini kan seperti kain, jadi meresap ya, sangat meresap. Varnisnya itu cairan lapisannya itu meresap ke dalam, jadi tanpa varnis juga akan lebih berhati-hati, lebih sulit. Karena kalau kita terburu-buru yang ada nanti kawat emailnya ini akan putus. Nah ini untuk sikring suhu ya, sikring suhunya ini biasanya ada di bagian paling dalam ya, nempel di bagian sepulnya. Nah ini akan saya coba lepas sambungan dari sikring suhunya ya. Ini akan kita cek dulu pakai multi tester ya, apakah sikring suhunya ini berfungsi atau tidak.
kita coba cek. Ini kita cek dari kabelnya, apakah kabelnya ini setrumnya masuk ke dalam sekring. Nah, ini masuk ya. Nah, dari sekring ini apakah keluar? Nah, ini tidak keluar ya. Ini setrum tidak keluar, jadi kemungkinan besar sekringnya ini putus di sini ya. Kita akan ganti yang baru sekringnya. Ini kita gunting saja ya, tidak usah kita solder, kita gunting langsung saja. Nanti pasangnya saja kita solder. Nah, sekring suhu ini fungsinya adalah untuk mengamankan spool ya. Jadi di sini tertulis 130 derajat Celcius ya, 257 volt, 50 volt, 250 volt, dan 130 derajat Celcius. Itu adalah speknya ya. Nah, ini sudah dipastikan putus, rusak ya. Jadi untuk mengamankan kumparan ya, agar tidak melebihi 130 derajat Celcius ya, atau kemungkinan terbakar. Ini kita ganti yang baru. Kita coba cek dulu yang baru seperti apa ya. Nah, ini kalau menyambung akan berbunyi ya. Ini masih oke ya, masih baru. Sebenarnya tanpa diganti pun kita sambungkan langsung kabelnya itu bisa nyala. Cuman keamanan dari spoolnya itu tidak terjamin ya. Karena nanti kalau putarannya itu berat, di bagian porosnya itu kotor ya, kotor, terus putaran berat, itu nanti akan dinamo panas, lama-kelamaan panas. Nah, jika tidak ada sekringnya ini kemungkinan terbakar ya spoolnya ya, dan tidak bisa dibetulkan kembali. Nah, kalau kita ganti menggunakan yang baru sekringnya, itu keamanannya sama ya, sama kayak baru ya. Cuman juga nanti harus kita cek ampernya. Jika ampernya itu masih sesuai, itu kemungkinan matinya itu karena rotornya ya, porosnya itu kotor jadi berat. Tapi kalau ampernya itu melonjak ya tinggi, kemungkinan ada spool yang konslet. Dan untuk mengetahui spool konslet sudah ada ya di video yang lain yang saya upload, yang sebelumnya, video sebelumnya itu sudah saya kasih tekniknya ya, cara supaya mengetahui ya di mana spool yang konslet. Itu saya menggunakan bantuan bekas raket nyamuk ya, bisa teman-teman tonton. Nah, ini sudah selesai saya ganti. Ini coba kita cek apakah kabel birunya ini terhubung. Nah, ini speednya sudah oke ya, sudah oke. Untuk speednya semua listriknya, semua kabelnya sudah terhubung ya. Kita pasangkan lagi isolasi yang tadi. Nah, setelah kita pasangkan, kita rapikan. Nah, nanti kita akan ikat dengan tali nilon lagi ya. Kita rapikan dengan tali nilon. Dan jangan lupa bagian hitam ya, kepala sekringnya ini kita taruh dekat dengan spoolnya lagi ya. Jangan sampai ini keluar dari spool. Ini nanti juga
kalau keluar dari spool itu juga fungsi pengamanannya juga berkurang, karena dia itu mutusnya itu menggunakan suhu ya. Jadi kalau suhunya mencapai 130 derajat itu dia akan putus dengan sendirinya. Nah, ini sudah saya ikat lagi dengan tali nilon ya. Sudah saya rapikan. Ini saya akan cek lagi apakah saat pengikatan itu terjadi putus atau gimana. Kita akan coba cek lagi ya, untuk memastikan saja sebelum casing dinamonya kita pasang. Nah, ini terhubung ya, speed-speednya, dan ini negatifnya juga terhubung. Ya, semuanya sudah baik ya. Sekedar informasi ya, untuk sekring seperti ini sebenarnya di mesin kipas angin, dinamo kipas angin, dinamo sanyo atau dinamo pompa air itu sebenarnya sama. Hanya saja kalau di dinamo pompa air itu putus, dia kalau dingin bisa terhubung kembali ya. Kalau di kipas angin dia putus ya putus, kita harus ganti. Makanya ada di salah satu kasus ya, di pompa air itu biasanya kita nyalakan ya, beberapa saat dia mati sendiri. Nah, itu setelah kita pegang pompa airnya itu panas ya. Jadi kemungkinan kalau kasusnya seperti itu ada kumparan yang konslet ya, dan sekringnya itu berusaha mengamankan kumparan supaya tidak terbakar. Nah, untuk dinamo ini kita akan coba tes ya. Ini untuk kabel birunya ini langsung ke listrik PLN, dan yang 3 kabel lainnya ini kita ke speed ya. Kita speed. Nah, ini berputar. Kita coba kasih tanda supaya lebih terlihat. Bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan subscribe ya, like dan beri komentarnya. Jika video ini bermanfaat silahkan share, dan jika ada masukan silahkan beri masukan di kolom komentar ya. Nah, ini kita coba cek yang speed lainnya ya. Yang kabel oranye oke, kabel merah juga sudah oke. Dan ini untuk yang kabel speed abu-abu ya, abu-abu kita akan coba cek. Mudah-mudahan normal ya. Nah, ini sudah normal ya, oke ya, semua berfungsi dengan baik. Oke, bagi teman-teman semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.